Prof. Suteki. Prof, ini Undang-Undang Dasar kita ini udah berulang-ulang kali ganti ya. Dari Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus tahun 45 sampai 27 Desember 49. Tadi diceritakan juga tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Kemudian ada juga Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 50 sampai tahun 5 Juli 59 ya. Dekret Presiden, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 59 sampai 19 Oktober 1999. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan. Nah, ini tahun 2000. Kemudian perubahan lagi 2001. Ya, perubahan 1 dan 2. Kemudian perubahan 1, 2 dan 3 tahun 2002 lagi, dan perubahan yang 1, 2, 3 dan 4 tahun 2002. Nah, apakah 2021 akan ada perubahan lagi, atau Prof. Suteki punya nalar sendiri, punya informasi sendiri yang bisa dibagi kepada kita semua? Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bakhtiar Nasir, wah kita sudah lama sekali tidak ketemu ini ya. Iya, iya, Prof. Terakhir kan Ustadz ke Semarang gitu ya, saya juga berjumpa langsung itu di Senang sekali. Semarang. Baik saudara sekalian, pertama mari kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini saudara dan saya diberikan waktu juga kesehatan sehingga bisa bertemu meskipun melalui media daring ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW beserta kaum kerabatnya. Saudara sekalian, pertama saya ingin bicara dulu tentang hukum dasar. Pada prinsipnya hukum dasar itu ada dua macam. Yang pertama adalah hukum dasar yang tertulis, lalu yang kedua hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tertulis kita biasa sebut sebagai konstitusi. Sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis kita sebut sebagai konvensi. Nah, keduanya ini kalau kita lacak sebenarnya sebelum kita punya, sekarang kan kalau pembentukan dan penegakan hukum itu mesti menjadikan Pancasila sebagai Rex Ide. Nah, ketika waktu itu dibikin lalu dasarnya apa? Artinya di tahun 45 itu ya, dibuat itu dasarnya apa? Saya mencoba untuk menelisik sebuah teori yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Hukum itu sebenarnya memiliki 3 lapisan, gitu ya. Ada 3 lapisan. Lapisan tertinggi, ini seorang Nasoro loh ya. Lapisan tertinggi adalah hukum Tuhan atau disebut dengan eternal law. Itu yang tertinggi, itu hukum absolut yang Allah sendiri yang tahu. Lalu agar makhluknya tahu, ya dari alam semesta tahu, diturunkan dalam bentuk yang pertama adalah divine law. Divine law itu adalah eternal law in scripture. Jadi hukum Tuhan, hukum Allah yang tertulis. Di mana itu? Kitab suci lah. Gampangnya begitu aja. Kemudian yang kedua adalah yang dilekatkan pada penciptaannya, yaitu yang kita sebut dengan hukum alam. Nah, hukum alam itu isinya apa? Kebaikan yang memang kodratnya alam. Itu melekat. Kalau bumi, air misalnya, itu didinginkan dalam suhu tertentu membeku. Lalu dipanaskan dalam suhu tertentu menguap atau mendidih maksud saya. Nah, itu manusia juga begitu, punya hukum alam. Apa itu? Yang oleh Ulpianus itu dikatakan yang pertama adalah honeste vivere, yang kedua alterum non laedere, yang ketiga sum quique tribuere. Yang pertama itu to be honest in your life. Jadi jujur dalam kehidupan, yang kedua tidak merugikan orang lain, dan yang ketiga berikanlah kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Nah, 2 inilah yang kemudian harusnya menjadi dasar terbentuknya namanya human law atau humana law. Human law. Hukum manusia, termasuk di sini adalah konstitusi. Lah kalau saya lacak itu kayaknya di sini. Maka konstitusi itu mestinya kalau kita lihat sejarahnya juga oleh umat Islam waktu itu ya, para pendahulu kita itu tidak mungkin bertentangan dengan konstitusi, mestinya begitu. Maka
kreasi di di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 itu mengarahkan kita, terutama lewat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang ketiga ya, atas berkat rahmat Allah dan seterusnya itu. Kemudian pasal 29 ayat 1 itu jelas kita temukan bahwa negara ini yang konon pada pasal 1 ayat 3 disebutkan sebagai negara hukum adalah negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangunan besar kita, negara bangsa kita itu adalah disebut sebagai religious nation state. Religious nation state. Ini yang harus kita pegang betul. Oleh karena itu, pasal-pasal dan nanti kalau diturunkan dalam bentuk undang-undang, tidak boleh lepas dari visi utama kita bahwa kita adalah sebagai religious nation state. Nah, saudara sekalian, kemudian konstitusi terbentuk. Nah, saya katakan konstitusi ini sebenarnya adalah haluan negara. Soal di dalamnya dulu itu ada GBHN yang dibuat oleh MPR kemudian dijalani oleh mandataris presiden, itu soal lain, tapi konstitusi sendiri adalah haluan negara. Bagaimana di situ pemerintah negara dalam arti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan bidang-bidang lainnya itu bertugas untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa kita yang tercantum di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini dilakukan oleh pemerintah negara tadi berdasar apa? Berdasar pada Pancasila. Nah, sebenarnya yang punya tugas untuk menjalankan Pancasila itu penyelenggara negara, gampangnya gitu. Bukan masyarakat pada umumnya. Nah, masyarakat itu dikatakan karena apa? Karena Pancasila sendiri sebenarnya sudah mendarah daging kan gitu kan. Sebenarnya kan sudah mendarah daging pada masyarakat kita itu secara luas. Nah, jadi ketika kita mestinya kita sudah punya Pancasila itu, mestinya kita punya blueprint sebagai ideologi, kita punya blueprint. Salah kita, sejak saat itu kita tidak punya blueprint tentang ideologi namanya Pancasila. Ini persoalan besar ideologi, karena seperti ideologi Islam punya blueprint, ideologi sosialis kapital komunisme punya blueprint, ideologi liberal kapitalisme punya blueprint semua. Ini Pancasila tidak punya blueprint, adanya adalah nilai-nilai yang sifatnya filsafati. Nah, inilah yang kemudian karena blueprintnya itu tidak jelas, sehingga yang akan terjadi nanti itu adalah ketika mau dilakukan amandemen, cenderung pada vested interest dari rezim. Maka saya katakan, kita lihat aja pergerakan dari awal itu ya. Dari awal kita merdeka, katanya kita kan demokrasi Pancasila dan seterusnya. Tapi kenyataannya kan kita liberal. Liberal kemudian sangat sosialis, komunis, kemudian naik liberal lagi, terus begitu. Sehingga saya katakan, loh, ini Pancasila kok semacam tabula rasa gitu loh. Tabula rasa itu kertas yang kosong. Bukan tanpa nilai, itu ada nilainya. Cuma untuk konkretisasinya itu tergantung dari rezim yang berkuasa. Suatu sangat bisa liberal, kemudian setengah liberal, kemudian menjadi sangat komunis, sampai disandingkan dengan namanya Nasakom itu ya, nasionalisme, komunis dan agama, jadi satu. Itu terjadi di negara kita, maka saya katakan ini adalah seperti tabula rasa. Soal Bapak Ibu Saudara setuju dengan pendapat saya atau tidak, tapi itu fakta. Nah, kemudian kalau kita lihat persoalan perubahan, ya tadi sudah Ustadz sampaikan juga, tadi juga Pak siapa tadi yang Muhammad Iskandar. Pak Iskandar sudah menyampaikan memang bukan hanya perubahan, tapi penggantian itu pernah terjadi, diganti dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian ke KRIS, ya, Konstitusi RIS, kemudian ke Undang-Undang Dasar sementara. Apapun itu sebenarnya sudah berubah, bahkan diganti. Nah, kemudian mengapa lalu di tahun 1999 itu ada upaya untuk melakukan perubahan? Nah, ini tentu memang dasar konstitusi sendiri mestinya kan juga bersifat supel.
Ya, supel itu artinya ketika situasi menghendaki sebuah kegentingan yang memaksa, gitu ya, maka suatu konstitusi harus memberikan jalan keluar. Escape klausulnya apa ini? Maka di pasal 37 itu diberikan jalan keluar. Tapi sebelumnya, Ustadz Bakhtiar, kita mengenal ada namanya undang-undang tentang, sebelum undang-undang, ada TAP MPR tentang referendum, yaitu TAP MPR nomor 4 tahun 1983. Itu mengatur tentang referendum. Kemudian ini diterjemahkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1985. Isinya referendum itu adalah ya permintaan pendapat kepada rakyat secara langsung untuk meminta, ya, jadi permintaan ini dijalankan oleh atau dilakukan referendum oleh presiden atas isu politik tertentu, termasuk ketika mau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, ketentuannya apa? Ketentuan dalam referendum itu 2/3 rakyat yang berhak itu harus, yang berhak untuk nyoblos itu ya, untuk memberikan suara itu harus memberikan suaranya. 90% kok. Jadi 90% yang berhak itu harus memberikan suaranya, dan 90% yang memberikan suara itu harus setuju. Kira-kira kalau dipraktekkan itu bisa enggak itu? Kayak begitu. 90, katakanlah 15 atau 11% saja yang memboikot, enggak bakal jadi referendum. Maka ketika ada undang-undang TAP MPR dan ada undang-undang referendum itu, dengan kata lain apa? Tidak mungkin Undang-Undang Dasar 45 itu diubah. Padahal pasal 37 memberikan kesempatan untuk terjadinya perubahan. Nah, oleh karena itu, di era reformasi waktu itu, Undang-Undang tentang referendum itu dicabut dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 99. Nah, TAP MPR-nya juga dicabut dengan TAP MPR nomor 8 tahun 98. Jadi, TAP MPR-nya dicabut dulu, kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 85 dicabut dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 99. Waktu itu ada yang menanyakan kepada saya, loh, nah kemarin waktu referendum Timur Timur itu bagaimana? Nah, ketika Timur Timur kita dalam tanda kutip ya, ada namanya referendum, itu sebenarnya bukan referendum sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 5 tahun 85. Karena ketika itu undang-undangnya sudah dicabut gitu loh. Jadi waktu itu kan cuma Presiden Habibie meminta kepada PBB, terutama Kofi Annan ya, sebagai sekjen PBB untuk menjembatani bagaimana ini cara menyelesaikan yang dalam tanda kutip waktu aneksasi Indonesia terhadap di Timur Timur itu ya. Jadi antara Portugis dengan Indonesia ini bagaimana? Akhirnya ada namanya UNAMED melakukan jajak pendapat, dan intinya tidak berdasarkan pada referendum ini. Kalau referendum nggak mungkin karena waktu itu hanya sekitar 68 atau berapa persen, jadi nggak 78, nggak bisa mencapai 90%. Nah, itu jadi kalau berdasarkan referendum itu kita pertahankan, nggak mungkin undang-undang bisa diubah. Nah, kemudian begini, saudara sekalian yang perlu saya sampaikan, memang ketika misalnya rezim itu demokratis, taruhlah kita mulai tanggal tahun 1999 gitu ya, kita nilai karena reformasi ya dinilai itu demokratis. Kemudian dilakukan amandemen, ya. Tapi kita harus punya visi. Visinya apa? Pancasila tadi. Kalau visi Pancasila kemudian sudah dibelokkan kepada liberal kapitalisme, ini bahayanya. Maka banyak yang memprotes Undang-Undang Dasar 45 yang diubah tahun mulai dari tahun 2001 sampai 2002 itu dinyatakan itu lebih liberal kapitalistik. Terutama apa? Mulai dari pasal 33. Kemudian juga yang juga diinisiasi tentang pemilihan secara langsung, meskipun tidak secara langsung disebutkan di situ, tapi kan menjadi menjadi trigger juga kemudian dilakukan pemilihan secara langsung, terutama terhadap presiden yang tidak lagi dipilih oleh MPR. Itu menurut saya liberal banget di situ. Nah, jadi kita sebenarnya sudah
tidak punya karakter lagi dengan perubahan undang-undang undang-undang dasar tahun 2002 itu. Itu sudah nggak punya karakter, ke-Indonesianya itu di mana? Coba kita bayangkan, apa yang beda kita dengan Amerika? Udah. Silakan tanyakan, ekonominya, budayanya, politiknya sama. Terus apa yang dibanggakan dari kita? Katanya demokrasi Pancasila, mana? Bahkan saya sempat membuat tulisan juga, bahkan itu ada di video di YouTube saya itu, dalam saya mencermati pidato kenegaraan Pak Jokowi itu, ya Pancasila not found di situ. Saya tidak menemukan di situ bagaimana Pancasila bisa kita temukan, karena karakter ekonomi, politik, demokrasi kita itu liberal. Nah, kemudian ini saya katakan yang amandemen 99, oke lah, kita masih katakan relatif aman. Tapi ketika misalnya kita lihat perkembangan dari tahun 2014, kemudian sampai sekarang ini saya menengarai dengan misalnya jargon yang paling utama adalah war on radicalism. Itu saya menangkap kemudian seolah-olah negara itu, ya ini boleh dikatakan ada yang berprinsip begitu ya, pejabat negara itu, negara tidak boleh kalah. Aparat dilindungi. Ini persoalan yang saya kira jadi masalah besar, terutama terhadap penegakan hukum. Nah, ketika rezim itu cenderung otoritarianisme, maka demokrasi sebenarnya terbunuh. Nah, tadi menjawab pertanyaan Pak Iskandar tadi, sebenarnya, loh, kenapa kok sampai terjadi ya suatu rezim itu justru membunuh demokrasinya sendiri? Itu karena karakter otoritarianisme. Nanti kita baca itu, ya ini sudah diseminarkan bolak-balik sebenarnya, buku karangan Ziblatt dan Levitsky itu, yang judulnya itu ini. Ini saya tahun 2018 ini saya punya ini ya. Jadi How Democracies Die. Di sini terjadi. Jadi pemimpin yang dulu dipilih atas nama cara-cara demokrasi, tapi pemimpin itu membunuh demokrasi itu sendiri. Ini terjadi. Antara lain apa? Dengan cara suka mengubah-ubah peraturannya sendiri, undang-undangnya sendiri, termasuk kalau ini konstitusi. Saya katakan rezim itu bukannya presiden ya. Jadi rezim ini suka mengubah-ubah ketentuan atau peraturan perundang-undangan untuk menyelamatkan kekuasaannya. Itu yang menyebabkan demokrasi die. Nah, oleh karena itu sangat berbahaya ketika misalnya di tataran ini kita menengarai rezim itu sangat otoriter, kemudian berusaha untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi yang tadi dikatakan ini kan pondasi bagaimana negara itu didirikan, struktur lah, bukan pondasi. Ini struktur, pilar-pilarnya itu ada di sini. Ya kita lihat kan dasar negaranya kan Pancasila. Jadi ini adalah pilar-pilar kokoh yang mendukung bagaimana Indonesia ini berdiri. Maka ketika di era yang menurut saya itu terkesan ya, saya katakan menganggap kesan itu otoritarianisme dan cenderung kelembagaan negara itu stubborn. Stubborn itu apa itu namanya? Keras kepala. Kita lihat undang-undang revisi undang-undang KPK. Mungkin sebelumnya juga ada beberapa banyak peraturan yang sifatnya stubborn. Kemudian ada undang-undang Minerba. Ada undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Itu banyak kritik, masih juga ditemukan ada salah ketik, tapi kemudian diketok. Itu menunjukkan apa? Ini sebenarnya kepercayaan kita terhadap kelembagaan negara kita itu sudah runtuh. Sudah berkurang. Nah, kalau ini diteruskan, misalnya kita sudah banyak melakukan memberikan suara-suara kita nggak setuju, kita menolak amandemen, kok nekat, itu akan terjadi kemungkinan apa? Civil disobedience, karena trust rakyat turun. Civil disobedience, bahkan ada yang menengarai akan terjadi namanya people power. Nah, ini menurut saya tidak boleh sampai terjadi semacam ini. Maka saya katakan jangan nekat melakukan amandemen di masa seperti sekarang. Karena apa? Amandemen misalnya hanya untuk misalnya loh ya. Kemarin kan era sangat kental itu, nanti akan melakukan perubahan
masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Pemerintah sendiri sudah membantah tentang itu, tapi orang di lingkungannya, termasuk surveyornya, gitu ya, ya surveyornya itu, ya surveyor yang mengatakan, wah ini cocok untuk 3 periode dan lain-lain, itu kental gitu loh. Nah, siapa yang bisa menjamin misalnya tetap Pak Jokowi itu menolak supaya tidak 3 periode kalau DPR memutuskan untuk masuk ke 3 periode? Siapa yang bisa menolak? Lalu yang kedua persoalan PPHN. Apa pentingnya PPHN? Oh, kita sudah punya RPJP, punya RPJM. Rencana pembangunan jangka panjang punya kita, rencana jangka menengah punya. Sebenarnya sampai tahun 2025 kita punya. Tergantung sih kita perbaiki saja. Roadmap Indonesia itu dibangun macam mana. Yang penting kita konsisten. Nah, persoalan kita di sini kan politisi tidak konsisten pada roadmap yang sudah dibikin sendiri. Ngikuti perkembangan atau asas pragmatisme sendiri. Nah, ini kan membuat kacau itu di sini. Akhirnya apa? Visinya itu cuma 5 tahunan, bukan 25 tahun ke depan atau apalagi kok 100 tahun ke depan kita mikirnya. Nah, kalau begini apa enggak cilaka ini? Apalagi survei juga sudah membuktikan bahwa pemilihan di daerah pilkada itu, ya ICW maupun Pak Mahfud MD waktu itu menyebutkan 80% didanai oleh Cukong. Nah, saya bertanya sekarang, kira-kira pilpres itu mungkin enggak didanai oleh Cukong? Wah, ini pertanyaan besar ini. Saya nggak punya bukti mas saya. Tapi yang tadi kan sudah disurvei, ICW dan juga Pak Mahfud MD sendiri mengatakan begitu. 80% didanai oleh Cukong. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dengan demikian, dengan melihat fakta-fakta yang ada tentang bagaimana kehidupan hukum kita yang begini, ekonomi seperti ini, kemudian tadi ada aspek otoritarianismenya itu sangat kental di sini, termasuk kasus-kasus yang kemarin, bagaimana penegakan hukum terhadap aktivis kami, para ulama, kemudian Habib Rizik Syihab, kemudian apalagi ada extrajudicial killing, ya di KM 50 itu terjadi sampai sekarang masih menyisakan persoalan. Apa kita mau berjibaku untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 yang menurut saya tidak urgen. Bahkan kalau saya mengatakan harus kita tolak untuk melakukan amandemen yang tidak penting itu tadi. Nah, itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Mungkin sedikit juga Ustadz Baksyar ya, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi. Sebenarnya begini Bu, sekalian ini saya jawab. Pemberian materi pelajaran Pancasila, kalau dulu PMP atau sekarang PPKN itu ada rasionalisasinya. Semakin turun jenjang pendidikan itu, muatan moralnya semakin tinggi, lalu muatan yuridisnya ya dari aspek hukumnya harus rendah. Ya kan tidak mungkin anak TK disejali pasal sekian, tidak perlu. Tapi aspek moralnya ini yang ditekankan. Nah begitu sebaliknya, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka aspek moralitasnya kita kurangi, bukan berarti tanpa moral maksudnya, tapi pemberian dulu materi itu, tapi aspek hukumnya atau yuridisnya kita pertajam, kita pertinggi. Nah, memang ada persoalan tersendiri ketika misalnya jemu ya, mendengarkan persoalan sejarah itu kalau orang tidak konsen dengan apa ya, kita sentuh pada titik kepentingan dia apa, ya kita sentuhnya titik itu apa? Titik pada namanya titik moralitas. Kalau moralitas kan hampir semua di kalangan anak, kalangan jenjang pendidikan itu pasti butuh. Misalnya persoalan dilarang kita mengkhianati bangsa sendiri, berkhianat misalnya. Kita sentuh di titik itu, diglek, kaitkan dengan waktu bagaimana kejadian penyusunan Undang-Undang Dasar 45, kaitkan dengan masa penjajahan, kaitkan, nah itu tentu lebih nyantol gitu ya, dan lebih mereka itu bisa melek. Kalau perlu dulu saya melakukan dulu waktu ada PSBB PSBB ya. Nah, dulu sekolah ada PSBB. Saya tuh diminta untuk membuat pemain peran itu loh namanya. Jadi diminta untuk bermain peran, bahkan membuat drama, kayak yang tadi ceritakan ada penculikan Soekarno ketika ada peristiwa Rengas Dengklok. Kami ada kelompok-kelompok membuat drama. Jadi
apa ya, selain kita juga menyelami sejarahnya, tapi kita akan merasa tertarik sehingga anak-anak itu ya tidak bosan atau jenuh. Tapi saya pernah juga, saudara sekalian, waktu di Akpol itu saya menerangkan tentang teori yang misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, ya, ketidakadilan terjadi di situ. Saya minta mereka bikin role play, membuat peran-peran itu begitu. Tapi begitu saya terangkan lagi, ya ngantuk lagi gitu loh. Jadi Mas sulit ini. Ya oke, itu soal dinamika atau seni aja lah. Baik, itu Ustadz yang bisa saya sampaikan. Tapi prinsipnya saya menyatakan hentikan rencana untuk melakukan amandemen karena itu tidak urgen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.